Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web client 1 untuk kelas TIS 19.2. Pada malam hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-18 hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Pada pertemuan ke-18 ini kita sudah memasuki tahap akhir dari perkuliahan kita untuk pemrograman web client 1, di mana ada soal ujian akhir semester yang sudah saya bagikan sebelumnya, sehingga bisa Anda kerjakan di rumah. Mengingat waktu pertemuan kita yang cukup singkat dan secara online. Nah, di sini sebelum saya mulai, saya akan mengingatkan kembali kepada mahasiswa TIS 19.2 yang masih memiliki beberapa nilai kosong untuk segera dilengkapi supaya nanti pada saat melaporkan nilai tidak ada lagi permasalahan karena Anda masih memiliki beberapa nilai yang belum dilengkapi. Kira-kira itu. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan soal ujian akhir semester pada malam hari ini yang sudah saya bagikan sebelumnya. Oke, jadi di sini untuk soal ujian akhir semesternya diminta membuat program untuk meminta inputan sebagai berikut. Yang pertama nama lengkap, yang kedua kelas. Kemudian ditampilkan di layar. Contoh formatnya seperti ini. Ini contoh tampilan yang sederhana, ya. Isikan nama, kemudian kelas, dan ketika kita klik OK, maka muncul di layar. Kemudian hasilnya di capture melalui script ya, meliputi ya. Jadi hasil yang di capture meliputi scriptnya, kemudian hasil programnya, kemudian dibuat format PDF dan dikirimkan ke Classroom dengan ketentuan tanggal. Sudah ada ketentuannya di sini. Paling lambat dari tanggal 18 Juli sampai 20 Juli 2020. Dan di sini saya juga tetap mencantumkan syarat untuk mengikuti UAS adalah tidak ada tanggungan tugas maupun UTS, ya. Baiklah, di sini saya akan langsung melihat pada beberapa hasil yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa kelas TIS 19.2. Yang pertama mungkin saya akan melihat dulu punyanya Mbak Zahrotul Munfidah, ya. Kita lihat dulu untuk hasilnya. Di sini pembuatan program. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ini menggunakan program, sudah ada VB script-nya juga di sini untuk keterangannya. Input box, masukkan nama lengkap, kelas, kemudian OK, cancel. Mungkin akan lebih baik lagi kalau hasil capturean hasil program itu diisi nama dan kelasnya sekalian. Jadi ini contoh yang masih kosong, ya. Kemudian bagaimana kalau kita isikan yang sudah ada isinya. Kemudian button cancel dan OK ini bagaimana untuk jalannya. Jadi kalau cancel berarti nanti kan kembali lagi ke form kosong seperti itu. Nah, itu akan lebih baik kalau di-capture-kan hasilnya yang saya maksud seperti tadi. Jadi tidak hasil tampilan layoutnya saja, tapi hasil programnya yang sudah ada isinya dan bisa disimpan. Seperti itu ya. Baiklah, ini saya berikan nilai lumayan bagus untuk Mbak Zahrotul Munfidah. Di sini kekurangannya diusahakan ya untuk hasil program diisi data real. Nah, baru di capture. Ya, jadi bisa kelihatan di sini, baru di capture. Oke, ini tadi yang punyanya Mbak Zahrotul Munfidah. Berikutnya kita masuk ke punyanya Mas Kenny. Punyanya Mas Kenny, kita lihat hasilnya di sini.
Kita lihat dulu input data, tampilan input data, nama, jurusan, nomor telepon. Ini skripnya, mungkin saya perbesar dulu supaya kelihatan di sini untuk program yang digunakan di sini ya. Jadi kalau saya lihat dari tampilannya ini modelnya menggunakan tabel biar rapi. Jadi sebetulnya kalau dari soal UAS-nya sendiri buat program untuk meminta inputan itu hanya nama lengkap dan kelas seperti itu ya. Tapi di sini untuk punyanya Mas Kenny itu dia menampilkannya komplit ya. Jadi ini dicontohkan tampilan input data yang lengkap sudah diisi. Nah seperti ini yang saya harapkan. Ada pilihannya juga, kemudian submit, cancel begitu ya. Nah ini adalah contohnya. Ini untuk hasil skripnya. Oke, ini saya berikan nilai juga di sini. Mungkin yang kurang di sini adalah untuk hasil ini ya, submit dan cancel ya. Jadi kurang ditampilkan hasil untuk button submit maupun cancel. Tapi secara keseluruhan sudah oke ya dari hasil ini. Jadi itu yang bisa saya nilai dari tugas atau hasil UAS-nya Mas Kenny, sudah lumayan ini. Kemudian berikutnya ada punyanya Mas Oksi. Punyanya Mas Oksi, di sini kita lihat dulu untuk hasilnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah programnya ya di sini. Kemudian berikutnya lagi ini kalau saya perbesar. Nah, seperti ini jadi kelihatan untuk program yang dibuat di sini. Kemudian hasil capture-nya nama mahasiswa dan kelas. Enter seperti ini ya. Ini hasilnya dari yang dibuat oleh Mas Kenny. Ini yang saya lihat dari hasilnya itu untuk tipe capture-nya ya. Jadi di sini sudah lengkap. Boleh ini punyanya Mas Oksi Widianarko. Hasil sudah oke, kekurangannya cuman tidak menunjukkan atau memasukkan data real. Cuman kurang ditampilkan data real. Ya, data real. Jadi mungkin Mas Oksi bisa memberikan contoh memasukkan nama mahasiswa siapa, kemudian kelasnya apa, dan kemudian di sini dimasukkan login misalnya. Nanti apa yang terjadi setelah itu? Jadi capture itu yang belum bisa ditampilkan, maksudnya seperti itu. Ya, tapi secara keseluruhan sudah sesuai dengan yang diminta di soal. Intinya membuat sebuah inputan data, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita buka punyanya Mbak Francisca. Punyanya Mbak Francisca di sini. Oke, kita lihat punyanya Mbak Francisca itu ada capture program, nama lengkap. Nah, ini juga sama. Jadi akan lebih baik kalau misalkan mungkin dari sisi contoh atau hasil capture ya. Hasil capture program bisa diisikan data real seperti itu. Ini untuk punyanya Mbak Francisca. Nah, kemudian satu lagi ini punyanya Mbak Kansa. Oke.
Oke. Oke, untuk berikutnya Mbak Kansa ini sudah membuat nama program, nama lengkap kelas. Nah, ini contohnya. Jika nama Anda hasil run, oke. Jadi hasil run scriptnya itu belum ya. Jadi ini yang masih kurang. Jadi ini saya tambahkan komentar untuk capture hasil program, isikan dengan data real ya. Jadi tidak seperti ini, tidak kosongan ya. Jadi tidak kosongan seperti ini. Kalau bisa langsung diisikan saja. Oke, itu tadi punyanya Mbak Kansa. Satu lagi yang belum, Mas Gilang. Kita buka punyanya Mas Gilang di sini. Oke, ini capture untuk programnya. Nah, ini juga sama, sebetulnya hasilnya sudah bagus ya. Cuma di sini nama itu belum terisi. Seperti itu. Ya, namanya itu belum terisi. Usahakan capture hasil program terisi dengan data real. Oke, berikutnya ada punyanya Mas Oksi. Mas Oksi sudah tadi ya. Oke, berarti yang belum punyanya Mas Susilo. Susilo Dwi Atmoko. Oke, saya cukup bangga dengan kelas malam ini karena untuk kelas malam cukup tertib dalam mengumpulkan hasil ujian akhir ya. Jadi tidak perlu diminta berulang-ulang untuk menyerahkan hasilnya. Ini juga sama, jadi intinya hasil capture diisi dengan data real. Nah, mohon nanti diperhatikan ya. Untuk ke depan mungkin seperti itu, seandainya nanti Anda diminta untuk mengumpulkan hasil program dan minta di capture, berikan contoh hasil capturean yang sudah diisi data real. Itu hasilnya bagaimana kalau diklik? Termasuk message atau pesan yang muncul setelah kita melakukan klik pada button yang tersedia di hasil layout yang kita buat, entah itu berbentuk form atau mungkin berbentuk tampilan login dan sebagainya ya. Jadi itu tadi hasil dari UAS untuk kelas TIS 19-2. Nah, di sini mungkin yang penting juga adalah ingin saya informasikan mengenai grafik nilai di sini ya. Jadi untuk nilainya yang didapat atau diperoleh oleh kelas TIS 19-2. Nah, di sini kita cek dulu untuk nilai. Ini sudah mulai masuk ya. Jadi yang pertama mungkin akan saya cek dulu untuk punyanya Mbak Kansa. Ini masih ada kurang satu kuis yang belum dijawab. Kemudian Francisca Nengtyas ini juga sudah komplit ya, ini nggak ada masalah. Mas Gilang ini ada beberapa tugas ataupun kuis yang masih belum diisi atau dilengkapi. Kemudian punyanya Mas Kenny sudah oke semua.
punyanya Mas Oksi ini ada beberapa yang belum diisi, baik dari tugas ataupun kuis. Mohon dilengkapi karena cukup banyak ini. Jadi Anda kalau hanya mengerjakan UTS dan UAS saja itu juga belum cukup, karena ada tugas yang lain juga. Kemudian satu lagi Mas Susilo Dwi Atmoko, ini sudah oke semua, nilainya sudah komplit. Mbak Zahrotul Munfidah juga sudah komplit. Nah, di sini ada satu yang belum, yaitu Mas Satria Dava. UTS ikut, begitu kuis sampai mengumpulkan tugas tidak pernah kelihatan, dan sekarang untuk ujian akhir semester juga belum mengumpulkan, ya. Jadi ini ada beberapa anak yang ternyata dari sisi tugas ataupun kuis itu ada yang belum dilengkapi, dan harapan saya bagi yang sudah saya tunjukkan dari sisi kelengkapan nilai ini, mohon nanti yang sudah melengkapi untuk di-capture dan dikirimkan ke saya secara langsung. Jadi akan langsung saya masukkan nilainya. Begitu ya. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan bahwa untuk kelas TIS 19-2 ini terima kasih Anda sudah aktif sekali mengikuti perkuliahan saya selama ini. Di samping itu dalam mengumpulkan tugas juga rata-rata hampir 90% kelas TIS 19-2 ini selalu tepat dalam mengumpulkan ya, dan hasilnya pun juga cukup memuaskan. Jadi saya bangga dengan Anda, meskipun kita melaksanakan perkuliahan secara daring seperti ini, ternyata Anda tetap masih mau mengerjakan tugas, masih mau berlatih di rumah, meskipun tanpa pengawasan secara langsung. Baiklah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester pada malam hari ini. Sebelumnya saya juga sekaligus mohon maaf jika mungkin selama kita melaksanakan perkuliahan atau tatap muka selama ini melalui kuliah secara online atau daring ini banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan, banyak sekali kekurangan-kekurangan dari saya pribadi. Saya mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan pesan saya buat kelas TIS 19-2 tetap semangat ya, jangan putus asa meskipun dalam sikon pandemi seperti ini. Dan saya lihat memang banyak yang bekerja, hampir semuanya bekerja di kelas ini, tapi saya salut ya karena Anda masih tetap bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, bersedia menjawab kuis, kemudian mengerjakan UTS maupun UAS dengan baik. Ya, itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web klien 1 untuk kelas TIS 19-2. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda untuk malam hari ini. Saya undur diri. Sampai bertemu lagi pada perkuliahan yang lain di semester berikutnya. Saya pesan sekali lagi, waktu untuk menampilkan atau mengisi nilai itu kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Jadi bagi Anda kelas TIS 19-2 yang masih memiliki tanggungan nilai, ya belum dikumpulkan semuanya, belum diisi secara komplit, mohon untuk segera diselesaikan. Kira-kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.